Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Orang pilihan kita sedang baca Torah. Kita masih kita bilangan pasal ke-20. Kita akan baca ayat 1 sampai ke-13 bersama-sama. Dan supaya bacaannya sama kita baca sebagaimana tertulis di depan ya. Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai ke-13. Kita baca bersama 3-4. Nanti bala Bani Israel segenap umat itu di padang gurun Sin pada bulan pertama, dan tinggal bangsa itu di Kades, dan matilah Miriam di sana dan dikuburkan di sana. Dan tidak ada air bagi jemaat itu, maka mereka berkumpul menentang Mose dan menentang Harun. Dan berselisihlah bangsa itu dengan Mose dan berbicara sambil berkata, seandainya kami mati bersama kematian saudara-saudara kami di hadapan Yahweh, dan mengapakah kamu membawa jemaat Yahweh ke padang gurun ini untuk mati di sini, kami dan ternak-ternak kami? Dan mengapakah kamu membawa kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, tempat tanpa biji-bijian, atau pohon ara, atau tanaman anggur, atau pohon delima, bahkan tidak ada air untuk minum? Dan pergilah Mose dan Harun dari hadapan jemaat itu ke pintu kemah pertemuan, dan tersungkurlah mereka pada mukanya, dan tampaklah kemuliaan Yahweh kepada mereka. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, ambillah tongkat dan kumpulkanlah umat itu, engkau dan Harun saudaramu, dan berbicaralah pada bukit batu itu di depan mata mereka, dan dia akan memberikan air. Dan haruslah engkau membawa kepada mereka air dari bukit batu itu dan memberi minum umat itu serta ternak-ternaknya. Dan Mose mengambil tongkat itu dari hadapan Yahweh seperti yang telah difirmankannya. Dan Mose serta Harun mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, dan dia berkata kepada mereka, dengarlah sekarang para pemberontak, haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini bagimu? Dan Mose mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Dan keluarlah air sangat banyak, dan minumlah seluruh umat itu serta ternaknya. Kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan Harun, karena engkau tidak percaya kepadaku untuk menguduskan aku di depan mata Bani Israel, oleh sebab itu engkau tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang telah kuberikan kepada mereka. Inilah air Meribah, karena Bani Israel berselisih dengan Yahweh, dan dia dikuduskan di antara mereka. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya oleh kemurahan Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan berulang-ulang, dan kita mengucap syukur ya. Kalau kita baca ayat-ayat ini, di kejadiannya dia ada di padang gurun Zin ya. Zin, coba lihat ayat 1 ya. Ini kayaknya salah ya. Kita lihat terjemahan King James coba. Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the desert of Zin. Pakai Z, bukan pakai S. Z sama S beda. Ya, kita lihat di dalam Keluaran 17. Jadi ada 2 gurun, ya kalau diucapkan seolah-olah sama, tapi nggak sama ya. Ayat ke-1. Ya. Dan seluruh jemaat Bani Israel keluar dari padang gurun Sin, S. Jadi S sama Z itu beda, di 2 tempat yang berbeda. Ya, kalau kita baca yang satu itu kan di daerah Kades, yang ini di daerah Rafidim ya, jadi beda. Jadi
kita harus lihat ini. Tapi ya walaupun kalau kita baca keterangan-keterangan, banyak orang memang ya kadang-kadang menganggapnya sama, padahal itu tempat yang berbeda. Satu pakai S, satu pakai Z, ya Z. Jadi dua tempat yang berbeda, tetapi kebetulannya ya kejadiannya mirip-mirip, sama-sama dengan membutuhkan air. Ya, hanya dalam kitab Keluaran, ya kita baca aja lagi ya kitab Keluaran tadi, supaya bisa membedakan ya. Kita baca ayat ke-6 coba. Ya. Lihatlah aku Bapak Yahweh akan beri di hadapanmu di sana di atas batu cadas di Horeb ya. Ini di Horeb kan, kalau yang tadi kan Kades. Ya. Horeb itu gunung Tuhan, ya, gunung Sinai. Jadi gunung Awar Horeb, gunung Sinai, gunung Tuhan itu sama. Berbicara tentang gunung yang sama. Nah, engkau harus memukul batu cadas itu. Ya, sini perintahnya memukul. Kalau yang tadi ngomong, bisa tangkap nggak? Jadi ada perbedaan ya. Kelihatannya sama. Kalau kita nggak baca hati-hati, ini sebenarnya berbicara dua tempat yang berbeda. Yang pertama ini di kitab Keluaran itu jelas dikatakan di daerah Horeb. Horeb itu di gunung Tuhan. Ya. Tapi kalau yang tadi itu tempatnya beda ya. Jadi kita melihat di sini ya, di sana kan jelas dikatakan itu yang tadi kita baca bilangan 20 itu di daerah Kades ya, di sebelah selatan Kanaan. Sebelah selatan Kanaan. Tetapi kebetulan kejadiannya mirip-mirip. Sama-sama kekurangan air. Ya. Hanya bedanya waktu di kitab Keluaran ya, mereka itu khususnya si Moshe diperintahkan untuk di kitab Keluaran tadi dia bicara apa? Pukul kan? Tapi kalau yang ini Tuhan bilang ngomong aja. Jadi kalau kita tidak baca hati-hati, karena semua itu ya memperlihatkan hal-hal yang boleh kita pelajari, karena sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani pasal ke-10, Torah itu adalah bayangan ya, bayangan. Dan di daerah Kades inilah sesuai firman Tuhan dalam ayat 1 tadi, Miriam itu mati dan dikuburkan di Kades. Di daerah Kades itu daerah selatan, kalau saudara lihat di dalam peta Timur Tengah sana, daerah Israel, dia di bagian selatan, ya, selatan Kanaan. Miriam mati di sana, dan juga di dalam perjalanan itu ya di bilangan 20 ini, kalau nanti saudara baca di rumah ya, mulai ayat 14 seterusnya, dan mulai ayat 23 dan seterusnya itu Harun mati. Itu pada tahun ke-40 semuanya ya. Dari tahun 40 dari perjalanan bangsa Israel. Kan karena ketidakpercayaan mereka akan perintah Tuhan, mereka harus masuk ke tanah Kanaan. Karena mereka berontak dan tidak percaya, akhirnya Tuhan menghukum mereka untuk kembali muter-muter di daerah padang gurun selama 40 tahun. Ya. Jadi pada tahun yang ke-40 artinya tahun terakhir dari perjalanan 40 tahun mereka keliling-keliling. Di sanalah baik Miriam maupun si Harun mati ya. Kalau Miriam matinya di Kades, kalau Harun matinya di Gunung Hor ya. Kita mengucap syukur, dan juga di tahun yang ke-40 itu juga nanti kalau kita baca selanjutnya, Moshe juga mati ya. Moshe mati, dan ya memang dipertanyakan kuburan, karena yang kubur itu Tuhan ya. Jadi nggak tahu mayatnya di mana ya. Ya itu ya kita mengimani aja, karena memang Tuhan yang bilang kamu mati di sini, Tuhan yang menguburkan, dan tidak ada yang tahu tempatnya ya. Dan kita mengucap syukur, kita coba belajar ya.
Dari dua peristiwa yang tempatnya kebetulan mirip-mirip, ya. Yang tadi kita baca itu memang dikatakan juga di padang gurun Zin, Zin ya pakai Z. Kalau yang di kitab Keluaran itu Sin pakai S. Dua tempat yang berbeda, ya. Yang satu di Kades, yang satu di daerah Horeb, daerah Gunung Tuhan. Kejadiannya mirip-mirip. Mereka kekurangan air, mereka mulai mengeluh. Dan di dalam setiap keluhan bangsa ini, ya, selalu keluar pernyataan yang negatif, ya. Lebih baik kami mati di Mesir daripada mati di padang gurun ini. Dan itu berulang-ulang diucapkan, ya. Dan kita harus sangat berhati-hati karena apa yang kau taburkan, itulah yang kau tuai. Dan itu memang terjadi karena itu bagian daripada penghukuman Bapa Yahweh kepada bangsa Israel yang tidak percaya bahwa Tuhan yang telah berjanji untuk membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, ya, sanggup untuk membawa mereka masuk kalau mereka percaya, walaupun di sana firman Tuhan katakan banyak keturunan orang enak, leluhur para raksasa. Ya, kita tahu bahwa para raksasa ini, kita sudah belajar bahwa mereka adalah keturunan si Kain, ya, anak-anak setan. Ya, walaupun banyak orang sulit percayanya, tapi saya sangat percaya, ya. Memang orang banyak menolak, banyak orang yang nggak percaya. Kain itu mana bisa dari anak setan. Dan kalau baca di kitab Tawarikan dia bukan keturunan Adam, ya. Sedangkan dia itu anak pertama daripada Hawa, iya kan? Hawa dan Kain, dan anaknya kan Kain. Ya, kalau cerita ini kan seolah-olah Kain dan Habel itu anaknya Hawa, tetapi di dalam firman Tuhan tidak pernah disebut Kain itu anaknya Adam. Memang anaknya Hawa, tetapi bukan anak Adam. Kenapa? Karena mereka terpatok di kitab Kejadian pasal keempat. Hanya melihat bahwa Adam bersetubuh dengan Hawa, lahirlah Kain. Ya. Kalau dia anak Adam, pasti disebut di kitab Tawarikh, tapi di kitab Tawarikh yang jelas-jelas judulnya keturunan Adam, tidak ada di situ. Padahal Kain itu kan punya anak-anak di dalam Kejadian pasal 4. Tapi itulah itu, ya, karena memang itu hanya buat kita mengetahui untuk menggenapkan apa yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes bahwa memang ada anak Tuhan dan ada anak setan. Dan berdasarkan firman Tuhan kita telah disingkapkan walaupun banyak orang yang ragu-ragu. Tetapi kalau dikejar terus, dari mana kau tahu bahwa Kain itu anak Adam? Nggak ada ayatnya. Ya, karena itulah dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Hosea pasal ke berapa? 4 ayat ke-6. Umatku dibinasakan. Coba kita lihat ya. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena apa? Kamu yang menolak pengetahuan itu, maka aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Ya, ini kan pengetahuan itu apa? Kita lihat di dalam Amsal pasal ke-1 ayat ke-7, ya. Takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan yang mana? Kan macam-macam. Lah itulah tugas daripada para lima jawatan, baik itu rasul, nabi, baik itu gembala, baik itu penginjil, baik itu guru. Dalam kitab Efesus pasal ke berapa? Ayat keempat, pasal keempat ayat 11 dan seterusnya. Melalui mereka yang diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memperoleh apa?
kita baca aja lah supaya jangan ini ya. Efesus pasal keempat kita mulai baca ayat 11. Sesungguhnya dia sendiri memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk apa? Perlengkapan orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Hamasiah. Perhatikan ayat ini. Hingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan kepenuhan Hamasiah. Ya. Kita lihat dengan jelas, itulah supaya kita memiliki, ya. Kita baca lagi di dalam 2 Petrus pasal ke berapa itu? Pasal ke-1 ayat ke-3 ya. Pengetahuan, pengenalan penuh sebagaimana kekuatan ilahi, maka segala hal untuk kehidupan dan keselamatan telah dianugerahkan kepada kita lewat pengenalan penuh akan Dia yang telah memanggil kita melalui kemuliaan dan kebajikan, ya. Pengetahuan, pengenalan yang penuh akan Dia, ya. Ya, bagaimana kita bisa tahu, ya? Itu situlah kita sedang terus belajar. Dan apa yang tadi kita baca, ya, kita sudah pelajari di dalam kitab Bilangan pasal ke-12. Kita lihat lagi ya. Kita ulangi lagi ayat ketiga. Bilangan pasal 12 ayat 3. Karena berhubungan erat dengan apa yang tadi kita baca dalam kitab Bilangan 20. Mose adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi. Saudara bisa bayangkan gak orang seperti Mose? Firman Tuhan menyatakan dia orang yang paling lembut hatinya di muka bumi ini. Tetapi ketika terjadi perselisihan, pertengkaran antara dia dengan umat Israel yang kehausan, dari apa yang kita baca, ternyata kalau saya boleh katakan dia lost control ya. Dia terbawa emosi. Karena dia terbawa emosi dalam pertengkaran itu kan marah dia. Karena dia marah, nah inilah yang bahaya. Tapi kitab suci mengatakan bahwa ketika dia marah, akhirnya dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kan firman Tuhan tadi jelas menyatakan, kita baca lagi Bilangan 20 ini. Di dalam ayatnya yang ke-8. Ambillah tongkat dan kumpulkan umat itu, engkau dan Harun saudaramu, dan apa? Berbicaralah pada bukit batu itu. Itu perintahnya ya. Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Kalau dia bilang ngomong aja, jangan tambah, jangan kurang. Tetapi kenyataan dalam tindakan di dalam ayat ke-10 kita lihat. Ya. Mose dan Harun mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu. Dia berkata kepada, dengar sekarang para pemberontak. Lah, haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini? Seolah-olah mau kasih lihat karena dia lagi marah, lost control ya. Akhirnya dia tidak mempermuliakan Tuhan. Bisa tanggap? Ya, lost control ya. Karena dia mungkin ya memang tidak disebutkan secara detail bagaimana bangsa ini marah ya. Ya kita ya secara logika kalau kita lihat. Kalau manusia itu kebutuhan pokoknya tidak dicukupi, cepat marahnya. Artinya nggak ada makannya, nggak ada minumnya. Dua ini yang paling sangat bisa membuat orang lost control. Saya tanggap. Ya, karena itu di dalam doa Bapa kami,
Yang diutamakan apa? Berilah kami makanan, ya kan? Bukan ampuni dulu kan dosa. Ya kita lihat lagi dalam Matius pasal ke berapa? Pasal ke-6 ya. Jadi hal-hal ini kan kelihatannya sepele. Tetapi kita boleh belajar bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada kita. Ya segala sesuatu Tuhan sangat sempurna mengaturnya ya. Kita baca Matius pasal 6 ayat ke-10 sampai ke-12. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti sorga juga di atas bumi. Ya, artinya memuji Tuhan dulu. Setelah memuji Tuhan, berikanlah kami makan dulu. Ya. Baru nanti di ayat 12 ya baru minta ampun. Tuhan mengerti bahwa manusia itu kalau kebutuhan pokoknya tidak dicukupi, cepat ngambeknya. Marah, emosi. Ya, seperti apa yang tadi kita baca? Nggak ada air. Kamu mau bunuh kami. Ternak kami, semua karena namanya emosi kan. Keluarlah perkataan-perkataan negatif yang dari sana kita bisa belajar. Ya. Karena perkataan-perkataan negatif itu kan mereka bilang ya. Lebih baik kami mati. Wah, ya udah memang jadi mati semua itu yang terhitung ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Hal-hal seperti itu kan kelihatannya sepele, tetapi itu menjadi suatu pengajaran bagi kita. Karena Torah itu adalah bayangan. Kejadian yang sesungguhnya yang kita alami adalah penggenapannya setelah Yeshua. Artinya zaman kita ini. Kita sudah pernah belajar ya. Atau saya pernah mengajarkan. Di dalam kehidupan kita ini kan sesuai firman Tuhan dalam kitab Kejadian. Ya. Rohku tidak selamanya akan ada pada manusia. Hanya berapa? 120 tahun saja. Kita pernah belajar kan? Kita ulangi lagi ya. Dalam Kejadian pasal ke-6 ayat ke berapa itu? Ayat ketiga. Yahweh berfirman, rohku tidak untuk selama ada akan berperkara dengan manusia yang juga di dalamnya dia itu daging, tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun saja. Ya, ini bukan umur personal ya, pribadi. Ya, ini umur rohku tidak akan selamanya ada pada manusia. Manusia dikatakan hidup selama ada roh Bapa Yahweh di sana. Saya tanggap. Kalau roh Bapa Yahweh meninggalkan manusia, dia mati. Lalu kalau dikatakan rohku tidak akan selamanya ada di dalam manusia, artinya dia mau mengatakan bahwa manusia itu lifetime-nya sudah dinubuatkan oleh Tuhan sendiri hanya 120 tahun Yobel. Ya. 120 tahun, 1 tahun Yobel adalah 50 tahun. 120 tahun dikali 50, 6.000 tahun. Umur hidup manusia dari sejak manusia dibentuk oleh Tuhan Adam dan Hawa sampai akhirnya. Ya. Dan karena itu kita atau saya, ya walaupun banyak orang juga berusaha membuat pembagian. Ada zaman Bapa, ada zaman anak, ada zaman Roh Kudus. Ya, 2000 tahun dari Adam sampai Bapa Abraham. Dari Bapa Abraham sampai ke Yeshua 2000 tahun. Dari Yeshua sampai kita 2000 tahun. Ya. Karena satu hari yang terakhir 1000 tahun kita akan bersama dengan dia. Kalau kita didapati setia.
Lah kita ini sudah dalam periode yang terakhir. Ya, periode ataupun zaman gereja yang terakhir itu, zaman yang terakhir itu adalah zaman di mana sejak zaman Yeshua sampai kita sekarang. Ya, itu yang disebut ya waktu yang terakhir. Ya, jadi sejak zaman Yeshua sampai nanti dia mengangkat kita, itulah zaman terakhir. Kita baca, kita lihat dulu ya. 1 Yohanes pasal kedua. Yes, 1 Yohanes pasal kedua ayat ke-18. Hanya untuk menunjukkan bahwa apa yang saya katakan itu adalah zaman kita hidup, zaman terakhir. Hai anak-anak kecil, inilah waktu yang terakhir. Inilah 2000 tahun yang terakhir. Ya peta, ya kalau dikatakan peta zaman. Karena manusia itu umurnya 6000 tahun dibagi 2000. Zaman Bapa, zaman penciptaan segala macamnya. Zaman anak ketika firman diturunkan sejak zaman Mose. Ya, dan zaman Roh Kudus ketika Yeshua datang untuk mencurahkan Roh Kudusnya. Dan itu dikatakan sudah zaman waktu yang terakhir. Waktu yang terakhir ya waktu saudara dan saya. 2000 tahun diberi kesempatan. Ya. Bagi ya boleh dikatakan dari zaman Adam sampai zaman Yeshua itu ya kebanyakan bercerita untuk umat pilihan Tuhan. Keturunan Adam. Ya. Keturunan Adam ya itu kan garisnya dari keturunan Adam sampai ke Abraham, itu kan keturunan murni dari Adam. DNA anak Adam, DNA anak Tuhan. Ya. Nah di situ kan kita tidak melihat sama sekali. Itulah yang saya katakan. Tuhan tidak akan menceritakan detail tentang keturunan setan. Nggak ada gunanya. Karena itu memang akan dimusnahkan. Ya. Kan tidak ada cerita tentang si Kain detail. Nggak ada. Kenapa nggak ada gunanya? Karena memang itu harus disingkirkan. Tetapi kenapa ditulis? Supaya manusia tahu bahwa memang ada benih setan. Ya, termasuk dalam kehidupan kita ini. Ya. Banyak orang yang nggak, masa ya, masih suka bohong, masih suka, ya itu kan setan semua. Artinya memang benih-benih itu campur aduk antara benih yang murni dari Tuhan sampai kepada dengan benih yang masuk melalui cara setan. Ya setan kan masuk. Karena itu saat ini kita sedang dibersihkan oleh Tuhan. Dengan caranya dan kita mengucap syukur kita belajar. Orang yang seperti Mose, firman Tuhan menyaksikan dalam Bilangan 12, orang yang paling lembut hatinya di muka bumi, bukan di Israel ya. Tetapi bisa terpancing sehingga menjadi marah. Karena marah, akhirnya tanpa dia sengaja, dia tidak memuliakan Tuhan. Kan tadi kan harusnya kan nggak boleh dia ngomong, aku mengeluarkan air. Nggak boleh. Dia tidak mengagungkan Tuhan. Karena itu dikatakan kita lihat di dalam ayat ke-12. Ya, di dalam ayat 12 dari Bilangan 20 tadi. Kamu yang berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan Harun, karena kau tidak percaya kepadaku, apa? Untuk menguduskan aku di depan mata Bani Israel. Karena marah, akhirnya seolah-olah mau kasih lihat kepada bangsa Israel bahwa dia sanggup untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Padahal karena marah, karena emosi, dia lost control. Dia tidak memuliakan nama Tuhan. Tetapi ya baiknya Tuhan. Kan karena dia lost control, dia tidak memuliakan Tuhan. Harusnya dia cuma ngomong,
Ya, harusnya kan tadi kan dikatakan berbicara kepada bukit itu, tetapi apa yang dilakukan Moshe? Dia pukul. Dia pukul. Kenapa dia pukul? Karena dia ingat dahulu pun dilakukan yang sama. Kan waktu di Gurun Sin yang di daerah Horeb itu kan dia pukul karena memang perintahnya begitu. Tuhan itu setia kepada firman-Nya, apa yang dia perintahkan yaitu yang dilakukan. Orang yang selevel Moshe pun karena emosi, akhirnya dia berdosa di hadapan Tuhan. Seharusnya dia mempermuliakan Bapa Yahweh di tengah umatnya. Tetapi dia lost control dan dia lupa. Akhirnya bukan saja dia tidak menguduskan nama Bapa, tetapi dia mempraktekkan hal yang salah. Harusnya cuma ngomong, tapi dia pukul. Memang air keluar. Ya, mujizat terjadi. Ya, mujizat terjadi, tetapi bukan berarti engkau benar. Ya, Tuhan ya dalam tanda kutip boleh, kalau saya boleh katakan, ya dia membela umatnya, membela orang pilihannya, utusannya. Tuhan mengerti bahwa Moshe memang hanya seorang manusia yang juga karena emosi akhirnya bisa lupa apa yang seharusnya dia lakukan. Seharusnya dia memuliakan Tuhan di tengah banyak orang, dia lupa. Dia mau kasih tunjuk bahwa dia sanggup. Padahal kuasa itu bukan karena dia, tapi karena kasih kemurahan Tuhan. Tapi ya itu Tuhan izinkan terjadi, akibatnya kurang lebih 120 tahun sejak dia lahir sampai dia selesai menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada dia, nggak boleh masuk ke tanah perjanjian. Ya, ya Tuhan berketetapan seperti itu. Ya, walaupun Moshe merengek-rengek berkali-kali, Tuhan bilang engkau tidak boleh masuk. Ya, ya kemurahan Tuhan. Ya walaupun si Moshe tidak boleh masuk sebelum dia mati, Tuhan berikan kepada dia kemampuan untuk melihat dari ujung yang satu sampai ke ujung yang lain, seluruh daerah yang Tuhan janjikan. Saya percaya dalam bentuk penglihatan. Karena nggak mungkin dia bisa melihat dari ujung ke ujung. Karena mata kita punya keterbatasan untuk melihat. Demikian juga bentuk bumi yang bulat begitu, tidak mungkin kita bisa melihat. Kalau dia bentuk begini, kita di sini, dia di sini, kita nggak bisa lihat. Saya percaya itu berbentuk penglihatan yang Tuhan berikan. Seperti Tuhan perlihatkan kepada Moshe bentuk tabernakel di sorga, itu kan penglihatan. Demikian oleh kemurahan Tuhan, dia boleh melihat ini daerah. Dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, sungai Nil, batas yang Tuhan janjikan. Dan itulah yang dia lihat. Ya kemurahan Tuhan. Ya, kita mengucap syukur dari semua itu. Ya, seperti apa yang senantiasa dikatakan. Torah adalah bayangan. Ya. Sebagaimana yang si Moshe sendiri katakan, akan datang waktunya kelak Tuhan akan mengutus seorang nabi. Ya, kita baca Ulangan 18 ayat ke-18. Aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka, seperti engkau. Dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan dia akan mengatakan kepada mereka semua
yang akan aku perintahkan kepada yang akan terjadi. Setiap orang yang tidak mendengarkan firman-Ku yang akan dia katakan dalam nama-Ku, aku akan menuntut pertanggungjawabannya. Ya, inilah yang Tuhan sudah nubuatkan tentang Yeshua. Ya, kalau kita baca tadi, membangkitkan seorang nabi dari antara saudara-saudara. Dari bahasa asli yang saya pernah dengar dari seorang yang memang mengerti secara grammarnya, ya, yang disebut saudara ini adalah saudara sekandung, ya, satu bapak satu ibu, ya. Dan kalau kita tarik ke atas, ya, Yeshua itu kan dari suku Yehuda, Moshe dari suku Lewi, ya. Dan Yehuda dan Lewi itu bapaknya Yakub, ibunya Lea. Jadi satu bapak, satu ibu yang disebut saudara di sini. Ya. Dan kita melihat di sini, ya, itulah cara Tuhan untuk kita juga boleh mengerti bahwa ini memang menggenapkan juga dalam Ibrani pasal ke-10. Torah adalah bayangan. Dan wujud nyatanya dikerjakan oleh Yeshua. Yeshua pun menghadapi tantangan dari saudara-saudaranya, ya, orang-orang Israel yang menentang dia dan yang tidak percaya kepada dia. Bahkan mereka menyiksa serta membunuh dia. Hanya bedanya, ya, Tuhan mau kasih lihat, Moshe walaupun dikatakan orang yang paling lembut hatinya, ya, namanya manusia, ya. Kalau Yeshua memang dia dilahirkan dari seorang Maria yang ditetapkan oleh Tuhan, tetapi benihnya berasal dari Bapa Yahweh sendiri. Dan Moshe khusus untuk membawa bangsa pilihan Tuhan ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yeshua bukan saja bangsa Israel, tetapi juga non-Israel. Karena itu ada tertulis, dikatakan oleh firman Tuhan, aku datang, ya, kita sudah belajar ayat-ayat ini. Aku diutus untuk menyelamatkan domba-domba Israel yang hilang. Ya, pada awalnya ya seperti itu. Kita lihat di dalam Matius 15 ayat ke-24. Seraya menanggapi, dia berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Tetapi kenyataan membuktikan orang Israel, saudara-saudaranya menolak dia. Ya. Kemudian kita baca di dalam Yohanes pasal ke-10 ayat ke-16. Yohanes 10 ayat 16, aku mempunyai domba-domba yang lain yang bukan berasal dari kandang ini. Seharusnya lah aku memimpin mereka juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan aku akan menjadi satu kawanan, satu gembala. Ini berbicara tentang orang-orang di luar Israel, saudara dan saya. Ya, pada mulanya memang untuk bangsa Israel. Bangsa yang tegar tengkuk menolak Sang Juru Selamat. Sehingga anugerah Tuhan dicurahkan juga. Karena kasih Bapa kepada dunia ini, maka dia berikan juga anaknya yang tunggal, firman yang hidup. Aku datang dari Bapa. Kan Yesus bilang, kan?
Dia datang dari Bapa. Kenapa dia bilang datang dari Bapa? Aku datang, aku keluar dari Bapa. Karena dia itu adalah firman yang hidup. Ya, firman yang hidup itu kan ya keluar dari mulut Bapa. Tapi itulah yang sangat-sangat sulit diterima oleh manusia. Ya. Padahal jelas-jelas firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan Bapa Yahweh. Kenapa pada mulanya? Karena mulut ini kan mulut Bapa Yahweh yang menciptakan. Bapa Yahweh itu roh. Tapi yang dikeluarkan dari mulut Bapa Yahweh itulah firman-Nya. Itulah Yeshua yang menciptakan. Kan firman Tuhan katakan, dialah yang menciptakan semuanya. Ya, ya firman Tuhanlah yang menciptakan semua. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ya oleh firman kan. Kalau tidak ada firman, ya tidak terjadi apa-apa. Tetapi karena firman, jadilah. Kita baca Kolose pasal 1. Kita baca mulai ayat 15. Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Karena Bapa itu roh. Yang sulung dari segala ciptaan. Sebab oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di dalam sorga, yang ada di atas bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik tahta-tahta atau para pemegang kekuasaan, atau penguasa atau otoritas, segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan bagi Dia. Dan Dia sendiri ada sebelum segala sesuatu. Dan segala sesuatu telah terkandung di dalam Dia. Ya. Dialah firman. Firman itu kata Yohanes menjadi daging, menjadi manusia. Ya, tapi kan banyak orang menamakan diri Kristen, menamakan diri percaya Bapa Yahweh, tapi menganggap Yeshua itu adalah manusia. Ya dia menjadi manusia supaya, kan dikatakan dia itu gambar Elohim. Kalau kita, karena itu Yesus berkata, kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Kan dikatakan begitu kan kepada murid-muridnya. Ya. Tetapi hal itu pun terjadi bukan saja kepada murid-muridnya dahulu. Tetapi sampai sekarang pun banyak orang yang menolak. Ya. Yeshua itu bukan Yahweh. Loh gimana? Tapi itulah kita mengucap syukur karena ada tertulis. Tidak semua orang beroleh iman. Kita sudah baca kan dalam 2 Tesalonika berapa? 2 Tesalonika pasal 3 ayat kedua. Ya kita baca ya. Ya ini harus saya ulang-ulang karena memang situasi dunia ini banyak orang yang karena mereka ya karena kurang pengetahuan tadi itu dalam Hosea, karena kurang pengetahuan akhirnya dibinasakan. Kenapa dibinasakan? Karena nggak mengenal bahwa Yeshua itulah pribadi Tuhan sendiri yang jadi manusia supaya kita bisa lihat. Karena itu Yesus berkata berbahagia orang yang percaya walaupun nggak lihat. Kita memang belum pernah lihat Dia secara nyata. Tetapi di dalam alam roh, di dalam roh kita percaya bahwa Dia itu memang ada. Dan nanti pada saatnya kita akan melihat Dia sesuai janjinya. Muka dengan muka. Ya, karena itu ya disitulah kita coba belajar dan terus belajar. Supaya kita mengerti. Ya, kita baca lagi ya. Namanya kita baca-baca. Supaya ini kita lihat di sini. Supaya kami dapat terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Karena iman bukan ada pada semua orang. Dalam kitab Galatia kita sudah baca.
Yang dikatakan iman itu adalah Yeshua. Tidak semua orang percaya kepada Yeshua, menggenapkan ini. Tidak semua orang punya iman. Walaupun leluhurnya itu Kristen, pada akhirnya Yeshua itu manusia. Ya sudah, jadilah sesuai imanmu. Artinya, kalau dia manusia, mana bisa manusia menyelamatkan? Gak bisa. Yang bisa menyelamatkan itu adalah Tuhan sendiri, kata Yesaya 43 ayat 11. Ya, kita lihat Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain hanya Dia juru selamat. Karena itu Dia kata, aku datang dalam nama Bapakku. Yotsen wa ayin Yeshua, Yahweh Shua. Tidak berubah namanya, tetap Yahweh. Hanya Dia juru selamat. Hanya Yahweh. Dan Yeshua, kan Dia bilang, aku datang dalam nama Bapakku. Tapi orang banyak yang gak percaya. Kenapa? Karena tidak memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh dan benar akan Tuhan. Sehingga gampang tersesat. Kita belajar dan belajar supaya kita memiliki pengetahuan yang penuh dan benar tentang Dia. Walaupun banyak orang dalam Hosea pasal, karena kurang pengetahuan, carilah pengetahuan. Carilah bagaimana cara mencari setan. Akhirnya jadi bingung orang. Karena salah menafsirkan ayat-ayat dalam Hosea pasal 4 ayat 6 itu. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Wah, akhirnya cari macam-macam pengetahuan. Loh. Nah, itulah kita melihat, kita sangat bersyukur. Tuhan setia kepada firman-Nya. Nah, sesuai janjinya apa yang dinubuatkan Tuhan melalui si Mose. Yesus dimunculkan. Bukan saja untuk umat pilihan secara jasmani. Tetapi bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Yang percaya ya. Kalau nggak percaya nggak selamat. Kenapa tidak percaya? Karena lebih percaya setan. Ya. Saya percaya orang yang tidak memiliki iman, tidak memiliki Yeshua, tidak mungkin diangkat. Dan tidak mungkin dia bisa diselamatkan. Karena hanya Dia juru selamat. Nah, kita mau ucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Seperti yang beberapa waktu yang lalu kan. Ya, cara Tuhan mengingatkan saya dengan kemajuan teknologi sekarang kan, pernah kan saya dengar lagi kan, oh iya benar juga ya. Kadang-kadang saya belajar dari apa yang dihotbahkan itu sendiri. Ya, saudara umpamanya kan punya komputer itu kan. Ya sekarang ini komputer HP itu kan semua ada passwordnya. Kalau yang pakai password, saya sendiri nggak pernah pakai password. Nggak pakai password, lupa melulu. Ya, loh, itulah yang Tuhan kasih ingat. Karena ini ada hubungannya dengan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan passwordnya itu hanya Yotsen waw ayin. Jangan ditambah. Hanya Yeshua. Itulah passwordnya. Kalau dia tidak masukin password yang sama, jangan harap engkau mendapatkan keselamatan. Gak bisa. Bisa tahu gak maksud saya? Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyelidiki bahwa segala sesuatu sudah disusun dengan rapi oleh Tuhan. Dan tinggal kita mencari, menggali harta karun dari buku yang 66 kitab ini. Kita gali. Untuk sampai kita mendapatkan harta yang terpendam. Apa harta yang terpendam? Nama Sang Juru Selamat. Ya, Tuhan ingatkan, kan sekarang banyak orang dengan cara Tuhan. Memang banyak memakai nama
yang tidak pernah kami beritakan, kata Rasul Paulus. 2 Korintus pasal ke-11. Kita baca ayat ke-4. Ya, kita harus sangat hati-hati ya. Seperti juga apa yang kita pernah baca dalam 2 Tesalonika pasal 2 kan. Sebab sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan, itu kan sekarang ada. Nama Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Ini yang ngomong rasul. Para rasul itu pasti tidak akan memberitakan nama yang lain kecuali Yesua. Tetapi ada nama yang lain. Ada Yahshua, ada Yesus, segala macam. Kalau passwordnya bukan Yotsin Waw Ain, jangan harap dapat selamat. Saya tangkap maksud saya. Tuhan itu setia. Tuhan berikan passwordnya dalam 1 Kisah Rasul pasal 4. Ini passwordnya ini ya. Tetapi banyak orang tidak mau menggali siapa sih namanya. Padahal itu semua tertulis. Ya, ketika para murid atau orang-orang Yesaya pada zaman Yesua berani berbicara satu sama lain ketika mereka melihat betapa Yesua melakukan begitu banyak mujizat. Orang mati dibangkitkan dan sebagainya. Tetapi ya mereka di antara mereka sendiri mulai muncul pernyataan-pernyataan. Dia ini adalah Yesua. Dia ini adalah Sang Juru Selamat, ya kan? Tetapi kenyataan firman Tuhan katakan dari kalangan mereka sendiri kan? Mereka sendiri berbicara. Kamu ngerti nggak sih kitab suci? Mana ada kitab suci yang menyatakan Nabi nongol dari Galilea? Kita baca Yohanes pasal ke-7. Kita baca ayat ke-4. 41. Orang-orang lainnya berkata dia ini adalah Hamasya. Namun yang lainnya berkata bukan, sebab adakah Hamasya datang dari Galilea? Bukankah kitab suci telah berkata bahwa Hamasya datang dari Bani Daud dan dari Bethlehem, desa tempat Daud tinggal. Kita lengkap ayat ke-52. Mereka menjawab dan berkata kepada, apakah engkau juga berasal dari Galilea? Selidiki dan perhatikanlah bahwa seorang nabi belum pernah muncul dari Galilea. Apa yang 2000 tahun yang lalu terjadi, sekarang pun terjadi. Ribuan orang Kristen di Indonesia lah datang ke Yerusalem. Datang ke Israel jalan-jalan, gak pernah nanya. Siapa sih nama Tuhanmu? Siapa sih nama Juru Selamatmu? Ya. Atau paling sedikit kalau lupa nanya karena hanya mau senang-senang di sana. Bukalah dalam HP-mu itu. Atau komputermu. Dengar situ. Ketik lagu Ibrani. Dengar mereka panggilnya siapa? Sang Juru Selamat. Dia panggil Yeshua. Hanya nama itu karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan dari bangsa yang lain. Itulah passwordnya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Engkau salah ketik, gak bakal terbuka pintu sorga. Tetapi itulah yang terjadi karena ya dunia. Kita kan sudah belajar, dunia lebih percaya kepada dusta. Kan di dalam 2 Tesalonika yang kita bacakan. Beberapa waktu yang lalu kan ketika kita sedang belajar ya tentang kedatangan Sang Juru Selamat. Tetapi firman Tuhan nyatakan, kita baca kembali. 2 Tesalonika 2 ayat ke
10:11. Dan dengan segala tipu daya ketidakbenaran di antara mereka yang akan binasa, sebagai ganti kasih kebenaran yang tidak mereka terima agar mereka diselamatkan. Dan karena itulah Elohim mengirimkan daya kerja kesesatan kepada mereka supaya mereka percaya kepada kepalsuan. Coba kita baca terjemahan LAI. Dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya Yahweh mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya kepada dusta. Sekali Yesus tetap Yesus, nggak bakal selamat kau. Oh, ngomong belak-belakan aja. Karena engkau percaya dosa, orang Israel tidak pernah memanggil juru selamatnya dengan nama itu. Hanya Yeshua. Ya dengarlah orang Yahudi, manggilnya apa? Kok susah amat? Nah, saya sebagai pelayan Tuhan yang ngomong apa adanya, engkau mau marah ya silakan. Lainlah karena dahulu di dalam kitab Yohanes tadi, itu si Maria itu masih hidup. Karena Maria waktu Yesus disalib pun, bahkan waktu Yesus dibangkitkan dia ada. Yusuf memang tidak disebut. Paling sedikit Maria ada. Kenapa kau tidak datang kepada Maria, nanya kepada Maria, kamu itu aslinya dari mana? Karena mereka kan tidak tahu ketika Yesus mau dibunuh, maka malaikat memerintahkan Maria dan Yusuf pergi ke Mesir dari Bethlehem. Setelah Herodes mati, Tuhan bilang balik. Tapi mereka tidak mau balik ke Bethlehem. Mereka tinggal di Galilea. Kurang lebih 30 tahun mereka ada di Galilea. Ya sudah jadi penduduk sana. Jadi orang tahunya ini orang Galilea. Tidak pernah nanya, kamu itu dari mana? Aslinya mana? Lah itulah yang terjadi sekarang. Ribuan orang pergi ke Yerusalem, ke Israel. Kok nggak nanya? Ya, tetap manggil nama yang tidak pernah kami beritakan, kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 11. Saya jamin kau salah password, jangan harap kau selamat. Jangan harap. Karena itu jangan heran apabila Yesus berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena engkau lebih percaya dusta. Engkau menolak pengetahuan yang benar. Karena engkau menolak pengetahuan yang benar, kata Hosea tadi, kau pasti binasa. Hari itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun masih terus berjuang. Karena begitu masalah yang hidup, kita pun belum tentu lebih baik dari Moshe. Bahkan ketika kita terpancing orang marah, wow, kita lebih marah lagi. Yeshua, firman Tuhan katakan. Yesaya pasal ke-53, kita baca. Ini gambaran tentang Yeshua. Yesaya 53 ayat 7. Dia ditindas dan disengsarakan, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Seperti seekor anak domba dia digiring ke babantaian. Dan seperti induk domba dia menjadi keluh di hadapan yang mengguntingi bulunya. Demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Dia telah direnggut dari penahanan dan dari penghakiman, dan tentang generasinya, siapakah yang akan memikirkannya? Sebab ia telah dilenyapkan dari negeri orang yang hidup oleh karena pemberontakan bangsaku. Itulah itu menimpa atasnya. Ini berbicara tentang Yeshua. Ketika Filipus diperintahkan oleh Tuhan untuk mengikuti sida-sida, dia mendapatkan ayat ini. Sida-sida ini bertanya, apa maksudnya? Filipus menerangkan maksudnya adalah Yeshua. Yesus menghendaki saudara dan saya ikut apa yang dia lakukan. Ketika kita menghadapi seperti apa yang dihadapi oleh si Moshe, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya.
Ya boleh marah, tapi jangan bikin dosa. Tapi kan sulit kan? Kan firman Tuhan bilang, kita lihat Mazmur pasal keempat ayat ketiga. Namun ketahuilah, nggak dia aja di ayat 5, saya pasal ayat keempat, kita lihat ayat 5. Marahlah tetapi jangan berdosa, berbicara dalam hatimu sendiri atau sempat tidurmu dan tenanglah. Boleh marah, tapi jangan bikin dosa. Mose marah, bikin dosa. Ya. Lah kita belajar, kita lihat dalam Mazmur 37 ayat ke-8. Redakanlah amarahmu, tinggalkanlah kemarahanmu, jangan marah sehingga melakukan kejahatan. Karena marah, Mose lost control. Akhirnya dia berdosa. Mose adalah bayangan. Yeshua kasih contoh. Dia ketika diinterogasi, ketika disiksa, ketika dia disakiti sebegitu rupa, tutup mulut. Akhir bagi saudara dan saya, kata firman Tuhan, akhir dari segala sesuatu sudah dekat. 1 Petrus pasal keempat ayat ke-7. Akhir segala sesuatu sudah dekat, karena itu hendaklah kamu jernih dalam berpikir. Hendaklah kamu berjaga-jaga dalam doa. Kita baca LAI. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu perhatikan, kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kita manusia biasa, sama seperti Mose. Tapi apa yang Tuhan perlihatkan terjadi pada Mose, orang yang berdasarkan firman Tuhan, yang paling lembut hatinya, masih bisa nongol kedagingannya. Sehingga dia jatuh dalam dosa. Tanpa dia sengaja, dia melanggar perintah Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Tapi jadikanlah itu pelajaran bagi saudara dan saya yang hidup pada zaman akhir. Ya, ingat, teladanilah Yeshua. Ketika Yeshua menghadapi hal yang kurang lebih mirip, ya, tetapi dia diam. Dia diam, dan firman Tuhan yang dikatakan Petrus, salah satu pelayan yang dikasih oleh Tuhan. Akhir segala sesuatu, kita dalam waktu yang terakhir. Ya. Karena itu, akhir segala sesuatu sudah dekat. Kita baca yang LAI tadi. Yang LAI lebih ini ya. Akhir kesudahan segala sesuatu sudah, karena itu kuasai dirimu. Kuasai diri. Ya. Dan waspada. Supaya apa? Supaya bisa berdoa. Dunia semakin jahat, firman Tuhan bilang. Ya. Dunia berusaha memancing saudara dan saya. Dunia dipakai oleh setan untuk memancing emosi kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, waspada. Tenang, ya. Kuasai diri, ya, supaya apa? Supaya bisa berdoa. Dengan doa, ya, segala sesuatu, ya, pasti jadi sesuai kehendak Tuhan. Ya, tapi bagaimana kita bisa berdoa kalau kita tidak tenang? Bagaimana bisa tenang? Perlu latihan. Ya latihan kan. Dulu mungkin emosi cepat, dimarah sedikit langsung wah. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita tenang. Ya. Paling sedikit jangan biarkan mulutmu mengeluarkan kata-kata
Yang akhir dengan kata-kata yang tidak sesuai kehendak Tuhan, justru kita dihakimi dengan kata-kata kita sendiri. Sama seperti bangsa Israel tadi. Ya, akhirnya mereka semua mati kan, karena kata-kata mereka sendiri juga. Selama 40 tahun sesuai apa yang Tuhan katakan. Maksudnya untuk merendahkan mereka. Kan Tuhan bilang kan, kita baca di dalam Ulangan pasal ke-7. Ulangan pasal ke-7, 8 sorry. Ulangan pasal ke-8 ayat ke-3. Dan dia, Bapa Yahweh, telah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, membuat engkau makan mana yang tidak engkau kenal, bahkan leluhurmu pun tidak, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh segala sesuatu yang keluar dari mulut Yahweh. Ya. Sini kita melihat Tuhan memberikan mereka waktu 40 tahun untuk merendahkan diri. Ya. Kita lengkap ayat ke berapa nih? Ayat ke-16. Yang memberi engkau makan mana di padang gurun yang leluhurmu tidak mengenalnya. Dalam rangka apa? Merendahkan hatimu. Dan dalam rangka membuktikan engkau sehingga melakukan yang baik. Berbicara 40 tahun bagi bangsa, berbicara lifetime kita yang kita tidak tahu kapan akhirnya. Supaya kita direndahkan serendah-rendahnya di hadirat Tuhan. Tidak lagi ada kelihatan daging kita. Tapi kan itu tergantung pribadi lepas pribadi. Karena itu sekarang ini kita sedang menjalani sebenarnya proses yang sama untuk merendahkan kita dan hanya meninggikan nama Bapa Yahweh yang sanggup untuk membawa kita ke tempat yang sudah dipersiapkan untuk kita tinggal bersama dengan Dia sampai selamanya. Biarlah apa yang kita pelajari dari apa yang tertulis dalam kitab Bilangan tadi. Ya. Moshe yang rendah hati seluruh dunia, dia yang paling luar biasa. Masih bisa terpancing. Tapi kita belajar dari situ. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi pada kita. Dengan kekuatan sendiri tidak mungkin. Tapi Roh Kudus yang Bapa Yahweh anugerahkan bagi saudara dan saya akan menolong dan memampukan kita untuk senantiasa tunduk kepada apa yang Dia perintahkan. Rendahkan dirimu di bawah tangan Bapa Yahweh yang kuat, sebagaimana tertulis, supaya apa? Dia akan meninggikan kita. Ya, jangan kita melakukan hal yang salah. Ya, kita baca satu ayat terakhir. Yakobus pasal keempat ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Yahweh, maka Dia akan meninggikan kamu. Tuhan sedang membentuk saudara dan saya dengan pertolongan Roh Kudus merendahkan diri. Ya, walaupun di tengah dunia mungkin kita diejek. Bukan dunia yang menyelamatkan kita. Tetapi ketika kita merendahkan diri, ya, kalau kita merendahkan diri, kita dipenuhi dengan firman-Nya. Firman itu akan mengangkat kita untuk mendapatkan kemuliaan yang memang sudah dipersiapkan bagi orang yang setia sampai akhir. Keputusan kan ada di tangan masing-masing. Saya hanya bisa berdoa, saya juga hanya bisa berusaha untuk keselamatan diriku dan untuk keselamatan saudara. Ya, dua orang sepakat, firman Tuhan berkata, minta apa saja akan dikabulkan. Dan itu akan kita lihat
Oleh kemurahan Tuhan itu pasti terjadi. Tapi saya punya kewajiban sebagai pelayan Tuhan. Harus berani menyatakan A adalah A. Dan kita disingkapkan, diingatkan kembali. Password untuk keselamatan hanya Yotsin Waw Ayin, hanya Yeshua. Jangan tambah, jangan kurangi. Engkau tidak pencet Yeshua sebagai passwordmu, pintu keselamatan tidak akan terbuka. Artinya engkau akan binasa. Tapi kita yang sudah belajar, teliti lagi, meditasi lagi, mohon pertolongan Roh Kudus. Dia akan menyingkapkan segala sesuatu. Sehingga kita benar-benar memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh dan benar akan Dia. Haleluya. Amin. Puji Bapa Yahweh.